Shalom. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yaitu tentang bahasa roh. Ada berapa macam bahasa roh? Ya. Ada 2 macam bahasa roh ya, yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu bahasa roh ya secara umum ya, yaitu yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kemudian bahasa roh atau bahasa lidah ya, yang disebut dengan karunia lidah atau karunia bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah itu sama ya. Bahasa roh dan bahasa lidah itu sama ya. Nah, kita akan melihat di dalam Markus 16 ayat 17 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam Markus 16 ayat 17, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi bahasa-bahasa yang baru, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Apakah murid-murid Yesus belajar bahasa-bahasa asing sama seseorang atau kursus atau les? Ya, belajar bahasa-bahasa asing, akhirnya kemudian mereka bisa bahasa-bahasa asing. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, bukan, ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bahwa orang-orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya artinya gereja Tuhan, artinya semua orang percaya ya, tidak dibedakan ya, apakah itu kecil besar, tua muda, kaya miskin, ataupun mungkin pendeta atau jemaat, tidak dibedakan. Tetapi semua orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru ya, kita akan melihat ya, tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya ini ada 5 ya. Dan tanda-tanda ini yang dijanjikan oleh Yesus ya kepada murid-muridnya ya, sebelum Yesus ya naik ke surga, Tuhan Yesus ya memberikan firman-Nya, janjinya kepada murid-muridnya ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus janjikan ya, itu Tuhan Yesus genapi, Tuhan Yesus lakukan ya. 5 tanda ini Tuhan Yesus genapi, Tuhan Yesus lakukan ya kepada ya, melalui orang-orang yang percaya kepada Dia, murid-muridnya, rasul-rasul ya. Tuhan Yesus nyatakan ya. Jadi kalau kita melihat di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, tidak disebut bahwa ini hanya untuk rasul saja ya, tapi semua orang yang percaya ya, bukan hanya rasul, bukan hanya nabi ya, tetapi semua orang yang percaya ya. Ini tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu Tuhan Yesus genapi, Tuhan Yesus lakukan. Itu tertulis di mana? Yaitu di kitab Kisah Para Rasul. Nah, di kitab Kisah Para Rasul kita akan membaca dan kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan ini di Markus 16 ayat 17 sampai 18 itu terjadi, ditulis di kitab Kisah Para Rasul. Nah, artinya apa yang Yesus katakan ya, sebelum Dia terangkat naik ke surga kepada murid-muridnya, itu terjadi ya, itu dilakukan oleh Tuhan ya, dicatat di kitab Kisah Para Rasul. Ya, contoh mengusir setan dengan nama Yesus. Nah, kita akan melihat bahwa Filipus ya ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, dia mengusir setan-setan dengan nama Yesus ya. Rasul Paulus ya
dia mengusir setan demi nama Yesus. Nah, itu sudah ditulis. Nah, kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya. Itu ditulis ya di awal kitab Kisah Para Rasul, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi itu digenapi. Kemudian ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ketika Petrus ya memberitakan Injil kepada Cornelius bersama keluarganya ya maupun kawan-kawannya. Ketika Rasul Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus ya kepada Cornelius dan keluarganya dan kawan-kawannya, dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 dikatakan ketika Rasul Paulus menumpahkan tangan ya kepada pengikut Yohanes Pembaptis ya, sesudah mereka dibaptis air, dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara ya dengan bahasa roh dan bernubuat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa bahasa-bahasa yang baru ini digenapi ya. Digenapi yaitu dengan turunnya Roh Kudus yang memberikan kepada orang-orang percaya kata-kata yang baru untuk diucapkan. Kemudian memegang ular. Nah, kita akan melihat di sini ya, di dalam Kisah Para Rasul ditulis ketika Rasul Paulus ya berada di pulau Malta ya, ketika dia memungut itu ranting-ranting, ada ular ya. Ya. Nyangkut di ranting-ranting itu ya. Nah, kemudian Rasul Paulus memegang ular itu dan melemparkannya ke api ya, ke api unggun, melemparkan ke api. Nah, memegang ular itu ditulis di Alkitab ya. Waktu Rasul Paulus memegang ular itu, ular berbisa, ular beracun, tidak dikatakan dia mati ya digigit ular. Nah, di situ dia megang ular. Nah, firman ini digenapi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan memegang ular. Kemudian sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, di sini di kitab Kisah Para Rasul juga ditulis bahwa ketika Rasul Paulus dipagut ya, digigit oleh ular berbisa, ular beracun itu ya, di mana orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut, yaitu orang penduduk Pulau Malta, mereka memperhatikan dan mereka tahu ini adalah ular berbisa, ular beracun, dan mereka menunggu waktunya ya, sebentar lagi Paulus akan tumbang dan mati. Tapi ketika mereka tunggu-tunggu tidak terjadi apa-apa sama Rasul Paulus. Nah, disitulah mereka heran. Bahkan mereka berpikir Paulus ini adalah seorang dewa ya. Jadi dia istilahnya sakti gitu. Nah, jadi minum racun maut tidak mendapat celaka. Ini ditulis ya di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul. Kemudian meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, itu kita lihat bagaimana Petrus ya menyembuhkan ya Enias yang sakit lumpuh, bahkan membangkitkan Tabita yang sudah mati ya. Kemudian juga Rasul Paulus ya waktu di Pulau Malta, dia berdoa buat bapaknya Sergius Paulus, yaitu gubernur di pulau itu. Dia berdoa buat bapaknya Sergius Paulus yang waktu itu sedang sakit, dan dikatakan Paulus berdoa dan menumpangkan tangan kepada dia dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa apa yang ditulis di Markus 16 ayat 17 sampai 18 ini digenapi ya di kitab Kisah Para Rasul. Demikian juga berbicara dalam bahasa-bahasa baru ini digenapi di kitab Kisah Para Rasul ya. Nah, jadi di kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa berbicara dalam bahasa-bahasa baru ini adalah pemberian Roh Kudus ya, sehingga bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, bahkan disebut dengan bahasa roh, bahasa lidah. Nah, jadi bahasa roh atau bahasa lidah ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah bahasa roh ya, yang diterima oleh orang-orang yang percaya ya. Dengan istilah itu, bahasa roh itu untuk umum ya, artinya diterima oleh orang-orang yang percaya ya.
Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, yang punya iman, dia bisa dibaptis, dia bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dia bisa berbicara dengan bahasa roh atau bahasa lidah, atau berdoa dengan bahasa roh dengan bahasa lidah. Nah, jadi kegunaan ya bahasa roh yang pertama, secara umum kegunaan yang pertama adalah untuk berdoa kepada Tuhan, ya, untuk berbicara kepada Tuhan, ya. Nah, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 26 sampai ayat 27, dikatakan bahwa oleh roh, ya, dia menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, inilah bahasa-bahasa yang baru yang dikasih oleh Roh Kudus, ya, untuk dia berdoa, untuk dia menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Dan Allah yang mengetahui maksud roh itu, ya, dia tahu, ya, Allah tahu apa maksud roh itu. Nah, tetapi manusia tidak tahu, ya, karena ini adalah bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, tetapi Allah mengerti. Nah, jadi bahasa roh di sini yang pertama itu adalah secara umum, artinya diterima oleh orang-orang yang percaya, ya. Nah, jadi kegunaan bahasa roh yang sederhana, yang awal, yang mudah, kegunaan bahasa roh yang pertama adalah untuk berdoa sama Tuhan. Terus yang kedua adalah untuk membangun dirinya, ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh, yaitu yang disebut dengan karunia, ya, karunia bahasa roh atau karunia bahasa lidah, ya, seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 10, ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 10, di situ ditulis karunia bahasa lidah. Nah, jadi yang kedua itu adalah bahasa roh jenis, yaitu karunia bahasa lidah. Nah, apa bedanya bahasa roh biasa atau umum dengan bahasa roh karunia lidah? Nah, bedanya adalah bahasa roh umum, ya, yang diterima oleh semua orang yang percaya itu adalah untuk berdoa sama Tuhan, ya, untuk berbicara sama Allah dan juga untuk membangun dirinya. Nah, tetapi karunia lidah, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, roh yang sama, itu Roh Kudus, ya, yang memberikan bahasa roh yang umum, memberikan bahasa roh yang karunia, itu diberikan oleh Roh Kudus, oleh roh yang sama, yaitu oleh Roh Kudus. Nah, jadi bahasa roh yang karunia lidah kegunaannya adalah untuk, ya, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, jadi bahasa roh yang disebut karunia lidah ini bukan untuk doa, bukan untuk doa sama Tuhan, ya, bukan hubungan sama Tuhan, tetapi ini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Tuhan, ya. Nah, karena itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14, kalau kamu berbicara pakai bahasa lidah, kalau kamu ngomong pakai karunia lidah, ya, kepada orang-orang, ya, kalau itu tidak bisa ditafsirkan, lebih baik kamu diam, ya, atau kamu hanya berkata-kata sama diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini adalah karunia lidah ini untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya. Tapi kalau tidak bisa ditafsirkan, itu tidak ada artinya, ya, karena tidak bisa dimengerti oleh orang-orang, ya. Nah, itulah yang disebut dengan karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah, ya. Nah, jadi karunia bahasa lidah sama bahasa roh yang secara umum tadi, ya, itu dalam penempatannya, ya. Nah, tetap dalam penempatannya, dalam tujuannya itu beda, ya, tetapi diberikan oleh Roh Kudus yang sama, ya. Nah, jadi seseorang bisa punya bahasa roh karunia lidah itu dia mulai dari bahasa roh yang awal atau bahasa roh umum, kemudian dia mendapatkan karunia bahasa lidah. Nah, jadi karunia bahasa lidah itu perlu ada karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, ya, dia perlu ditafsirkan. Kenapa? Karena karunia bahasa lidah ini untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya, kepada seseorang, atau mungkin sekelompok orang, atau mungkin suatu daerah, atau mungkin suatu gereja, nah, dia atau suatu bangsa bisa, ya. Nah, jadi karunia bahasa lidah ini seperti karunia nubuat, ya. Cuma karunia bahasa lidah ini dia dengan bahasa-bahasa yang asing,
ya, bahasa-bahasa yang baru, ya. Nah, jadi karunia bahasa lidah ini dia harus punya karunia untuk menafsirkannya. Apakah dia sendiri punya karunia untuk menafsirkan sehingga dia berbahasa lidah, kemudian dia bisa menafsirkan, ataupun ada orang lain yang punya karunia bahasa lidah bisa menafsirkan apa yang dia katakan. Nah, jadi karunia bahasa lidah perlu untuk ditafsirkan, karena itu adalah kata-kata Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang, ya, suatu pesan Tuhan, ya, untuk disampaikan kepada orang-orang. Tetapi bahasa roh yang secara doa, secara umum itu tidak perlu ditafsirkan, ya, tidak perlu ditafsirkan, ya, karena itu suatu doa, suatu hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, tidak perlu ditafsirkan, ya. Nah, dan itu untuk membangun imannya, membangun dirinya, ya, itu untuk dia doa, ya, untuk dia memuji Tuhan, untuk dia menyembah Tuhan, ya, untuk dia membangun dirinya, untuk dia doa sama Tuhan. Nah, itulah bahasa roh yang disebut bahasa roh secara umum, ya, yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi setiap orang yang percaya dia bisa mendapatkan bahasa roh, karena bahasa roh ini adalah hasil dari baptisan Roh Kudus. Dia bisa dapat bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, tapi belum tentu dia bisa mendapatkan karunia bahasa lidah, ya, karena karunia bahasa lidah ini hanya tidak bisa diterima oleh semua orang, ya, hanya diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki, ya. Ya, mungkin ada orang bisa dapat 1 karunia, ada orang bisa dapat 2 karunia, 3 karunia, atau 5 karunia, atau mungkin bisa ada orang bisa dapat 9 karunia Roh Kudus, ya. Nah, jadi untuk karunia bahasa lidah, tidak semua orang percaya bisa mendapatkan karunia bahasa lidah, tetapi semua orang yang percaya bisa berbahasa roh, ya, bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Nah, hasil dari baptisan Roh Kudus dia bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya, atau yang disebut bahasa roh dan bahasa lidah. Dan apa kegunaan bahasa-bahasa yang baru? Apa kegunaan bahasa roh dan bahasa lidah? Itu untuk doa, untuk membangun dirinya, ya. Nah, demikian. Ya, dan itu tidak perlu ditafsirkan, ya. Kalau memang dia punya karunia untuk bisa menafsirkan, dia bisa tafsirkan, ya silakan. Dia artinya dia menafsirkan doa dia, apa yang dia minta. Contoh, oh Tuhan, saya minta sepeda, saya minta baju. Oh, dia bisa menafsirkan. Nah, tapi kalau dia tidak bisa menafsirkan, dia cukup dia doa pakai bahasa roh, dia percaya dengan iman, dia percaya ini adalah doa di dalam Roh Kudus, ini adalah kata-kata yang diberikan Roh Kudus, dia percaya, punya iman. Tetapi kalau dia punya karunia bahasa lidah, dia berbahasa lidah atau dia menyampaikan pesan Tuhan dengan karunia bahasa lidah, dia harus menafsirkannya. Apakah dia yang menafsirkan kata-kata tersebut, ataukah orang lain yang menafsirkan kata-kata tersebut. Nah, jadi bahasa roh secara umum diterima oleh semua orang yang percaya. Karunia bahasa lidah tidak diterima oleh semua orang yang percaya. Itu adalah pemberian Tuhan, ya, kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk mendapatkan karunia bahasa lidah. Nah, jadi kita perlu membedakan antara bahasa roh dan karunia bahasa lidah. Dan kenapa perlu ditafsirkan, ya? Dan kenapa tidak perlu ditafsirkan? Perlu ditafsirkan karena itu pesan Tuhan. Tidak perlu ditafsirkan karena itu suatu doa, suatu komunikasi dengan Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat, ya, antara tanda dan karunia. Nah, jadi bahasa roh yang pertama tadi yang secara umum ini disebut bahasa roh tanda, ya. Dan bahasa roh yang karunia ini disebut karunia. Nah, kita akan melihat, ya, bahasa roh tanda, ya, dan bahasa roh karunia. Kita akan melihat dalam hal yaitu kita akan melihat, ya, dalam hal di dalam Markus 16 ayat 18 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, di situ dikatakan bahwa orang yang percaya itu dia meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah tanda yang menyertai orang yang percaya, ya. Nah, jadi orang yang percaya dia berdoa buat orang sakit dengan iman dan kemudian dia meletakkan tangannya atas orang sakit itu bisa disembuhkan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit
dan orang itu akan sembuh. Nah, itu adalah tanda. Ya. Tapi belum tentu dia punya karunia kesembuhan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 12 itu ada namanya karunia kesembuhan, karunia menyembuhkan orang sakit. Dia bisa berdoa buat orang sakit, menumpangkan tangan buat orang sakit, kemudian orang itu sembuh. Dia belum tentu dia punya karunia kesembuhan. Ya, kenapa dia bisa? Karena Tuhan yang bilang, Tuhan yang memberikan janjinya, Tuhan yang berfirman bahwa tanda ini menyertai orang yang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi ini tanda, bukan karunia. Nah, tetapi kalau karunia itu lebih luar biasa daripada tanda. Kenapa? Karena orang yang punya karunia kesembuhan, Tuhan akan pakai dia untuk menyembuhkan orang sakit, atau orang sakit sembuh itu akan lebih banyak. Akan lebih banyak orang sakit disembuhkan. Ya, dia bisa dengan banyak cara orang sakit itu bisa disembuhkan. Apakah dengan ditumpangin tangan, ataukah dengan banyak cara, ya, dengan karunia kesembuhan tersebut orang sakit itu sembuh. Nah, jadi ada perbedaan antara tanda dan karunia tadi. Nah, itu untuk hal kesembuhan, ya. Demikian juga untuk iman, ya. Ketika seseorang percaya Tuhan Yesus, dia punya iman, ya. Semua orang percaya Tuhan Yesus, ketika percaya Tuhan Yesus punya iman. Dengan imannya dia bisa berdoa, dia bisa mendapatkan jawaban doa. Bahkan ada perkara-perkara yang besar bisa terjadi dengan iman dia. Tetapi belum tentu dia punya karunia iman. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 itu ada namanya karunia iman. Nah, karunia iman tadi diberikan sama orang-orang yang tertentu yang Tuhan kehendaki. Demikian juga karunia kesembuhan. Tidak semua orang percaya bisa punya karunia kesembuhan. Tidak semua orang percaya bisa punya karunia kesembuhan. Tetapi dia bisa berdoa dan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu bisa sembuh. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Markus 16 ayat 18. Nah, tetapi tidak semua orang percaya bisa punya karunia kesembuhan, karena karunia kesembuhan itu hasilnya dia akan lebih banyak kesembuhan, akan ada kesembuhan yang lebih luar biasa banyak. Namanya juga karunia, ya, pasti lebih unggul, ya. Nah, demikian juga dengan iman. Semua orang percaya punya iman, memiliki iman, tetapi belum tentu punya karunia iman. Nah, apa bedanya orang punya iman dan punya karunia iman? Nah, orang yang punya karunia iman, dia akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada orang yang hanya punya iman. Ya, jadi dengan karunia iman dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya, mungkin dia bisa ketika hujan turun dia berkata berhenti, dalam nama Yesus hujan berhenti. Ataupun mungkin dia bisa melakukan banyak hal-hal yang besar hanya dengan karunia iman. Nah, jadi beda. Ya, orang punya iman dan punya karunia iman beda. Ya, walaupun sama. Ya, nah, jadi Tuhan memberikan karunia-Nya itu menurut kehendak Dia. Ya, jadi mungkin seseorang bisa punya karunia hikmat, tapi dia tidak punya karunia iman. Tapi ada satu orang lagi dia punya karunia iman, tapi tidak punya karunia hikmat. Nah, jadi beda-beda. Ya, karunia yang Tuhan berikan bisa sedikit dikasih sama seseorang, juga bisa banyak. Ya, nah, jadi demikian juga dengan bahasa roh tadi. Yang dimana bahasa roh tadi, bahasa-bahasa yang baru adalah tanda. Ini bisa dimiliki oleh semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kalau karunia bahasa roh, karunia bahasa lidah itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena itu adalah karunia bahasa roh. Karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu yang Tuhan kehendaki. Demikianlah perbedaan antara bahasa roh tanda dan bahasa roh karunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.